Ya. Tapi sebetulnya kan karena dulu waktu SMP pernah jualan es, artinya ketika jualan MLM tuh kayaknya udah ada quote-unquote Iya, betul. karir Betul, dong, betul, Pak, ya. betul. Ya, lebih baik. Jadi Lebih baik, dulu lucu. Jadi mungkin banyak orang tidak mau jadi sales atau malu jadi sales. Jadi malah dulu cita-cita pertama saya jadi salesman. Karena daerah saya itu banyak yang senior-senior pulang. Jadi kalau tahun baru atau apa pulang, yang karirnya lebih baik, misalnya sudah lumayan. Oh iya, Ya. pesan ya. Oke. Yuk Pak, silakan. Ya, oke, Di sama pesan. Luciole ini lumayan ini makanan. Oke, thank you. Itu lumayan. Jadi suasananya juga mantap gitu. Oh, terima kasih. Ya, mantap. Minta honey lemon tea boleh? Kita minum Ya, dulu deh. thank you. Ya, betul. Biar ngobrolnya bisa ini. Bisa lancar. Saya minta black coffee aja. Ya, hot ya. Oke. Mantap. Nanti aja. Ngobrol dulu, kerja dulu. Boleh, terima Nggak kasih. bercanda. Ya, Makasih ya. ya, thank you. Oh iya, Ya. boleh. Terima kasih. Ya, thank you. Oke. Thank you ya. Ya, oke, thank you. Ya, jadi seperti itu. Nah, banyak yang senior datang pulang ke daerah. Ya. Jadi kayaknya lebih baik lah dari Ya. penampilan. Kayaknya mereka udah mapan gitu. Biasanya ditanya mereka profesinya apa. Biasanya ngomong Cui Xiaoyan kalau bahasa Mandarin salesman. Jadi zaman dulu kan salesman kayak Indofood, kayak pas odol gigi dan sebagainya, itu aja bagus sekali karena dulu mungkin nggak ada saingan gitu. Jadi mereka yang fokus itu jadi. Biasanya anak daerah itu lebih rajin, jujur, semangat dan sebagainya. Ya. Terkenal lah, sampai sekarang anak Bagan itu terkenal untuk Taiwan, China, mereka banyak yang jadi penerjemah, akhirnya jadi asisten pribadi dan sebagainya. Oh ya? Ya, jadi karena bisa Mandarin, terus biasa terkenal pekerja keras, karena memang dari yang ngapunya gitu kan. Iya. Ya, akhirnya waktu kecil itu cita-citanya jadi salesman. Jadi ketika datang dikasih tahu jualan, saya nggak ngerti itu apa. Waktu itu bahasa Indonesia juga nggak lancar. Jadi dibawa ke Tanah Abang di kantor satu perusahaan, di presentasi panjang lebar, saya nggak ngerti. Intinya saya mau aja. Jadi dia suruh saya. Waktu itu saya masih ingat uang saya masih sisa 500.000. Dan entah kenapa saya berani bergabung bayar 350.000. Dapat 5 box soyabin, 5 kotak soyabin yang bubuk. Setelah pulang sampai kos, waktu itu saya udah pindah ke kos. Jadi saya nggak mau tinggal di rumah saudara, hanya sekitar 3 bulan saya pindah ke kos. Sampai ke kos baru saya sadar, uang saya tinggal 150.000. Artinya uang makan saya, uang transport saya semua di 5 box ini. 5 box Soyabin. itu. Jadi saya harus jual. Kalau nggak laku tuh soyabin, Ya. pagi siang malam soyabin. Makan itu, ya. Oke. Dan itu lebih mahal dari ya tantangan. Jadi mau nggak mau besok bangun pagi pun tidur udah nggak tenang gitu. Ya, benar. Bangun langsung ke Telegong, itu kebetulan banyak orang daerah saya tinggal di situ. Jadi biasanya mereka ada sembayang, ada alat sembayang di depan. Jadi kalau saya lihat ada itu, oh ini berarti orang Bagan. Saya pasti masuk ngomong, cerita dan sebagainya. Dan artinya anak rantau, nggak lancar produk ini apa juga nggak tahu. Pokoknya sembarang ngomong aja. Yang lucunya itu dulu saya punya prinsip kalau dia nggak beli saya nggak pulang. Oh, oke. Saya akan cerita ini itu. Akhirnya kadang-kadang dia nggak enak kan, ya udahlah beli atau apa. Sebenarnya nggak enak atau kasihan? Jangan-jangan Mungkin dua-duanya. Gabungan dari dua. Sampai saya masih ingat ada ibu-ibu yang suka minta katalog. Jadi ya udah katalognya mana. Ya. Jadi dulu kan saya dengan senang hati kasih katalog. Dia pilih, ternyata dia pilih yang paling murah, sabun. Oke. Ya, thank you sudah datang. Ya, Honey lemon tea betul. Oh, nice. thank you. Kasih. Mantap. Ini honey-nya berarti ya? Oke, ini sudah lemon tea-nya. Ya, thank you. Gulanya udah ya. Gula putih aja. Kasih. Oke, Ya. Mas. Ya, thank you. Ya, yuk. Oke. Thank you. Oh gitu. Iya ya. Ya karena itu persis seperti film apa The Pursuit of Happiness ya, Ya. dimana ketika dia beli banyak Banyak, peralatan ya, itu, ya. terus setiap hari dia harus berpikir Harus untuk bawa menjual, itu. gitu Ya, kan. bangun pagi-pagi. Bangun pagi-pagi Ya. mikir harus gimana Ya. caranya hari itu harus jualan. Yes, Pak yes. Rudi tuh nanti malamnya mikir mimpi nggak sih Dan- gitu, besok ini belum jualan gitu. Iya, jadi tidur nggak mimpi. cukup dan sebagainya. Tidur nggak cukup. Ya, karena waktu itu susah sekali. Jadi sedikit saya cerita adalah saya tinggal di rumah saudara. Ya. Nah, semua pasti tahu di rumah saudara mau sebaik apapun pasti nggak terlalu nyaman. Beda budayanya dan sebagainya. Dan
waktu itu rumah saudara saya kebetulan jualan makanan. Oke. Jadi saya tiap hari bisa makan enak, sudah pasti. Ya. Tapi setiap bangun, orang lagi jualan, kita mau langsung makan nggak bisa. Jadi saya selalu bantu. Kupe tauge, jadi jual kue tiaw bagan dan sebagainya, kupe tauge. Jadi sebenarnya tidak disuruh, tapi secara tidak sadar setiap saya bangun pagi saya bantu kupe tauge supaya dia lihat saya, dia tanya saya mau makan apa, gitu. Tapi lucu, kok jadi setiap hari tugas saya seperti kupe tauge. Makin hari makin banyak, satu hari satu, besoknya dua. Saya mulai berpikir, saya datang ke Jakarta mau kuliah, mau ubah nasib, kok kayaknya salah ini, something wrong. Akhirnya saya memutuskan pindah ke kos. Jadi waktu itu saya kos cuma 2x3 loh. Ukurannya 2x3? 2x3. Untung bukan 2x1. Jadi 2x3, hanya satu kasur, Ya. satu kursi yang kecil lah kayak gitu, taruh kipas yang kecil itu, satu lemari yang biasa abang-abang jualan itu taruh. Tapi yang luar biasa sekarang saya kenang kembali adalah saya tinggal di kamar yang kecil, tapi saya punya papan impian yang besar. Papan impian Ya, yang besar? kalau kita kaitkan ke sekarang. Jadi waktu itu saya bergabung di perusahaan MLM. Yang beruntung itu saya belajar sama guru saya, Dr. Andrew Ho. Beliau mengajarkan tentang impian. Ya. Jadi walaupun benar-benar parah, nol keadaannya, saya belajar impian. Jadi saya kalau ingat waktu itu indahnya adalah kamar saya kecil, tapi saya punya impian yang besar. Saya punya papan impian yang besar, kayak hampir satu papan full gitu. Saya tempel. Satu papan ukurannya dinding lah. Ya, sedinding itu full, saya tempel mobil, rumah, udah kayak orang gila. Dan yang ke luar negeri, waktu itu ke Australia, ke Thailand, apa saya tempel mobil, handphone dan sebagainya saya tempel di situ. Laptop, kamera, apapun saya tempel di situ. Jadi sebelum tidur, bangun tidur? Ya, pasti lihat itu, pasti lihat itu. Jadi mau lingkungan sekitar itu sebenarnya hampir nggak mendukung sama sekali. Kosnya seperti itu, ya udah pasti orang-orang yang tinggal di situ juga orang-orang yang kerja berat dan sebagainya. Jadi karena impian itu yang mendrive itu beda. Jadi sambil kuliah, waktu itu kan harus sambil kuliah. Betul. Jadi akhirnya saya pernah kerja juga 3 bulan lah di toko bangunan di Telegong. Jadi angkat semen, angkat paku, angkat apa dan sebagainya itu juga pernah. Pernah sampai nggak hati-hati karena anak muda buru-buru dan sebagainya, angkat tas yang 25 cat yang 25 kilo dari atas mau pindahin jatuh kena kaki bengkak. Jadi gini-gini nih, ganteng-ganteng ini pernah kerja jadi toko bangunan? Pernah. Tangannya pegang paku, kadang untuk buru-buru kena paku dan sebagainya. Dan itu gajinya cuma sekitar 450.000 kalau saya nggak ingat gitu. Jadi Berapa lama itu kerja di situ? hanya 3 bulan, hanya 3 bulan. bulan. Jadi 3 bulan saya ikut sebuah seminar. Kalau kita kaitkan ke apa yang membuat kita tiba-tiba bisa berubah, saya ikut sebuah seminar namanya Personal Development Seminar yang dari guru saya Dr. Andrew Ho tadi. Nah, sejak seminar itu kan 2 hari. Besoknya keluar saya langsung berubah total, berubah pikiran, nggak mau kerja lagi dan sebagainya. Termasuk saya pindah dari rumah saudara ke kos itu salah satunya itu. Besoknya langsung berubah total. Oke, saya mau sukses. Jadi hari biasa itu pakaian biasa, pakaian mahasiswa dan sebagainya. Hari Minggu itu kan kalau MLM biasa ada meeting. Hari Minggu pakaiannya rapi. Seperti orang sukses, keren, bos gitu loh. Nah, hari biasa ya mahasiswa biasa gitu, jualan dan sebagainya. Dan waktu itu singkat cerita ya rajin sekali karena nggak ada pilihan. Jadi fight habis-habisan setiap hari saya hampir ke kantor itu bola-balik gitu. Kadang lucu kalau dipikir-pikir operasional cost-nya lebih besar. Jadi misalnya sabun itu untungnya cuma berapa, saya naik bus bola-balik itu udah berapa. Nah dulu nggak hitung seperti itu, pokoknya saya mau sukses, saya mau ciptakan omset yang besar. Karena MLM kan ada omset tertentu, baru bisa sampai manajer, nanti ada dapat persentase dan sebagainya. Nah singkat cerita, sekitar 8 bulan kemudian saya jadi manajer. Waktu itu penghasilannya 1,2. Nah udah lumayan, itu saya udah bisa simpan untuk bayar uang kuliah. Ya, thank you. Ini apa namanya? Warm chocolate. Oke. Ya. Wow, nice. Mantap. Ya, oke. Ya, thank you. Paling Wow. laris itu ini warm chocolate sama peanut butter cake. Di dalamnya tidak ada coklatnya, coklatnya melt. Wow, luar biasa. Ya, thank you. Terima kasih, Thank you. ya. Luar biasa. Ya. Jadi seperti itu. Saya waktu itu 1,2, terus saya tetap meneruskan pola hidup yang sebelumnya. Jadi tetap sangat hemat. Akhirnya saya bisa simpan 500.000 per bulan waktu itu. Jadi 6 bulan kemudian kan 3 juta. Betul.